Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri lah ya. Punten Pak. Di belakang layar, Pak Rocky bilang, saya nggak akan bahas sesuai dengan tema. Mau bikin pemberontakan. Ya karena itu, karena ngomong seperti itu, maka saya harus mengambil alih tanggung jawab itu untuk menyampaikan sesuai tema, biar panitianya tidak disomasi. Jadi yang dimaksud dengan post-truth itu sebenarnya adalah bahasa orang-orang posmo yang menyebutkan bahwa ada sebuah fenomena, ada sebuah kondisi di mana informasi datang terlalu banyak, mengalir terlalu banyak, bisa diakses begitu mudahnya, sampai bahkan kita tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Dan karena itu, maka itu membingungkan orang-orang. Jadi sekarang misalkan kita pengen tahu profil tentang Pak Diki Ahmar misalkan. Yang menceritakan keburukan-keburukannya itu banyak. Yang menceritakan tentang kebaikan-kebaikannya itu juga banyak. Sehingga keputusan kita untuk menentukan bahwa dia adalah orang yang baik atau orang yang jahat itu ditentukan oleh tendensi dan ego pribadi, oleh subjektivitas. Makanya ini adalah sebuah ancaman buat nilai-nilai akademik dan nilai-nilai ilmiah. Karena ketika kita mengukur bahwa seseorang ini baik atau buruk, mengukur bahwa sebuah fenomena ini baik atau buruk dan sebagainya, itu kita tidak akan mendapatkan referensi yang memadai. Karena referensi yang paling buruk sekalipun, yang hoax sekalipun, itu bisa kita akses. Jadi kita akhirnya terperangkap pada bubble-bubble yang ditentukan oleh orang-orang yang mampu merekayasa massa. Jadi ini zaman post-truth, ini zaman sekarang seperti itu. Jadi ada orang yang membenci saya bukan gara-gara dia tidak sesuai dengan pendapat saya, tapi gara-gara dia tidak suka sama saya. Ada banyak cerita-cerita seperti itu gitu. Dan ini berbahayakah? Ini sangat berbahaya karena pada akhirnya kita sekarang tidak bisa menemukan mana itu realitas. Gitu. Jadi hyper realitas. Jadi misalkan sebagai contoh yang paling sederhana beginilah. Pak Rocky Gerung, ini contoh aja lah ya. Pak Rocky Gerung itu adalah orang yang sangat kita kenal sebagai oposisi terhadap pemerintah. Oposisi terhadap rezim dalam hal ini adalah oposisi terhadap Jokowi 9 tahun ke belakang ini. Kita anggap seperti itu. Tapi mungkinkah sebenarnya tidak seperti itu? Mungkinkah Pak Rocky itu sebenarnya adalah teman dekat Pak Joko? Yang mereka bikin sebuah, ini cerita liar aja ya. Mungkin aja dia itu adalah teman dekat yang ngobrol-ngobrol, bikin konspirasi gimana caranya agar Pak Jokowi bisa melanggengkan kekuasaan bahkan setelah 10 tahun menjabat. Mungkinkah begitu? Kita mulai dari simulasi liar, simulasi kecil-kecilan. Pak Jokowi itu elektabilitasnya selalu tinggi. Dan setelah terpilih 2 periode, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi itu selalu di atas 60%. Tapi tidak pernah tembus 70%. 60% aja terus. Nah, ketika akhirnya Pak Jokowi berpikir, saya pengen jadi presiden 3 periode. Diajukan kepada massa, wacana itu disebarkan. Banyak yang nolak, waduh saya tidak bisa 3 periode. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ngobrol sama temennya, namanya Rocky. Ngobrol, ini simulasi aja ya. Ngobrol sama Pak Rocky. Ayo kita bikin sebuah konspirasi. Lalu apa? Di sebuah panggung yang besar, Pak Rocky mengatakan, Jokowi itu adalah bajtut. Yang seperti itu. Lalu akhirnya apa? Terjadi kontroversi besar di situ. Lalu Pak Joko diwawancara. Kemudian dia mengatakan, ya saya emang gak apa-apalah, saya gak akan nuntut, gak akan apa-apa, yang penting saya kerja aja. Pernyataan itu walaupun sangat tidak retoris, tapi meredakan situasi. Dan orang-orang kemudian berpikir, wah Pak Joko itu adalah orang yang berjiwa besar, tidak mau menuntut, tidak mau apa. Dan sejak saat itu, rasa puas masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba naik. Bukan soal kinerjanya, soal kata-katanya itu. Karena post-truth itu adalah soal tendensi, soal ego. Bukan melihat data, capaian seperti apa, tapi lihat sikapnya, oh ternyata seperti itu. Maka sejak saat itu, tingkat kepuasan Pak Jokowi itu naik luar biasa, hampir 80% sekarang.
Dan ketika hampir 80%, apa yang terjadi? Partai-partai politik yang oportunis itu kemudian melihat kesempatan. Wah, kalau pemerintahan Pak Joko ini dihargai oleh masyarakat sampai hampir 80%, dan itu hampir tidak pernah ada dalam sejarah, maka semuanya berlomba-lomba untuk mengaitkan profil partai politiknya dengan figur Pak Joko. Golkar tiba-tiba naikin anaknya Pak Joko jadi bakal calon wakil presiden. PSI langsung menggait Kaesang, anaknya yang lain. 2 hari langsung diangkat jadi ketua umum. Lalu di mana-mana terpampang nyata di situ spanduk-spanduk bahwa tegak berdiri bersama Jokowi. Gambarnya Kaesang. Lalu siapa lagi? Pak Ganjar. Pak Ganjar maksa banget, kami adalah pelanjut dari Jokowi. Karena kami adalah orang-orang yang sama dengan Jokowi. Jadi semuanya dihubungkan dengan Jokowi. Jadi kalau Gibran sekarang naik secara kontroversial menjadi wakil presiden, kalau misalkan PSI terguncang oleh kontroversi gara-gara anak baru yang tiba-tiba menjabat, itu gara-gara Pak Rocky Gerung. Benar gak seperti itu? Benar gak seperti itu? Sebenarnya saya pengen sampaikan, walaupun simulasi seperti itu masuk akal, tapi data yang saya sebutkan itu hoax. Barusan saya jelaskan data-data 60, 80 apa segala rupa, itu bohongan. Gak pernah ada kenaikan sejak omongan itu langsung naik jadi 80, enggak. Tapi saya mudah mengajak orang lain untuk bertepuk tangan, saya mudah mengajak orang lain untuk, oh gitu ya, walaupun dengan data-data palsu sekalipun. Itulah post-truth. Jadi saya mau ngebohong, mau kayak gimana, ketika saya sudah didengarkan, ketika saya memonopoli pembicaraan di sini, yang lain semuanya diam, saya menjadi pembicara tunggal di sini, maka banyak sekali orang-orang yang mudah terkesima bahwa, oh iya ya benar juga kayak gitu, jangan-jangan itu yang benar. Post-truth itu seperti itu. Ketika kita mudah terombang-ambing oleh realitas-realitas yang sebenarnya adalah rekayasa. Kalau misalkan kita kaitkan dengan ini dengan pemilu, ada sesuatu fenomena yang juga cukup unik. Misal gini, 5 tahun yang lalu ada seorang calon presiden yang maju ke depan dengan kata-kata yang penuh tekanan, penuh semangat, penuh ketegasan. Saya Prabowo Subianto. Dengan bahasa khas militer. 5 tahun kemudian, ganti jadi joget dan gemoy. Dan itu disampaikan kemana-mana. Kenapa bisa seperti itu? Kemungkinan karena tim suksesnya mengatakan bahwa sekarang sekitar 54% pemilih adalah anak-anak muda. Maka kita harus berbahasa dengan anak muda. Sehingga bahkan bapak-bapak yang paling senior pun sekalipun menjadi sangat muda pada waktu itu. Kan begitu. Demi apa? Demi mendapatkan suara. Cuman masalahnya apa? Masalahnya adalah 5 tahun sebelumnya beliau menunjukkan karakteristik militer yang pekat. Sekarang berkebalikan. Jadi karakter yang sesungguhnya itu yang mana? Apakah karakter yang satu itu kebohongan atau dua-duanya memang salah? Dua-duanya memang bukan seperti itu. Tetapi apapun itu, masyarakat yang mudah direkayasa tidak akan ngerti perubahan ini. Bahwa perubahan ini memang sengaja diciptakan untuk memperoleh suara yang banyak. Jadi kalau misalkan karakternya saja bisa diubah-ubah sesuai dengan pikiran-pikiran tim sukses, apalagi visi misinya. Akhirnya apa? Kita tidak akan pernah tahu mana yang dia katakan sebagai kenyataan, mana yang dikatakan sebagai kebohongan. Karena bahkan gimmicknya pun berubah. Kan begitu. Itu era post-truth pada akhirnya menjadi seperti itu. Pada akhirnya juga kita juga mengetahui ada sebuah catatan yang sangat penting. Yang dulu bersumpah akan menyeret Pak Prabowo ke mahkamah meja hijau, itu adalah orang yang sekarang mendukungnya sebagai calon presiden. Orang-orang yang dulu mengatakan Pak Anies Baswedan itu sesat, kaum liberal, sekarang adalah para pendukungnya yang paling fanatik. Sekarang Pak Ganjar disupport, didorong, didukung oleh partai politik yang dulu menyisihkannya. Karena partai ini ingin mengangkat Ibu Puan. Sekarang mendorongnya habis-habisan. Jadi semuanya dalam era post-truth, semuanya bisa berubah. Kemarin yang menuntut Pak Rocky
untuk minta maaf dan menyeretnya ke pengadilan, PDIP itu sekarang menarik pernyataannya dan kemudian mengatakan kayaknya pernyataan Pak Rocky soal Bajtut itu beneran. Jadi agak berpihak sekarang. Nah jadi dengan realitas politik yang seperti ini, bisakah kita mengetahui fakta? Kan tidak bisa. Satu-satunya atau beberapa gelintir orang yang paling tahu fakta-fakta tentang calon presiden itu adalah orang-orang terdekatnya. Dan orang-orang terdekatnya itu hanya sekitar puluhan orang. Orang yang bisa berhubungan secara intim, yang berdekatan, yang bisa ngopi bareng tanpa gimmick dengan Pak Anies, dengan Pak Ganjar, dengan Pak Prabowo, itu adalah orang-orang terdekatnya yang jumlahnya puluhan. Mereka yang paling tahu. Jumlah yang pernah salaman mungkin ribuan, tapi yang benar-benar tidak tahu itu jumlahnya adalah 204 juta manusia. 204 juta manusia itu kemudian disuruh mencoblos berdasarkan data-data, narasi-narasi, wacana-wacana yang dihembuskan oleh media massa yang kita tidak pernah tahu kredibilitasnya dalam menyampaikan sebuah berita. Jadi ini post-truth itu seperti ini, kita sekarang akhirnya buta. Kita hanya mengetahui profil Pak Anies ketika media massa mewartakan itu. Kita mengetahui profil Pak Ganjar setelah tim kampanyenya berbicara soal itu. Kita berbicara tentang Pak Prabowo setelah orang-orang yang benci padanya menceritakan kejelekan-kejelekannya. Jadi baik dan buruk bukan ditentukan oleh kita sendiri, tetapi otak kita telah direkayasa oleh pihak-pihak lain untuk kepentingan mereka. Makanya kalau temanya itu adalah pemilu damai, mari kita damai. Kenapa? Kenapa kita harus damai dalam pemilu? Sebab ketika kita bertengkar pun kita tidak pernah tahu lawan kita siapa. Siapa lawan kita dalam dalam pemilu ini? Kita nggak ngerti. Karena itu mari kita damai. Jadi di dunia hiperrealitas seperti sekarang, post-truth seperti sekarang, adalah kedunguan ketika kita fanatik pada satu orang, satu pihak, satu partai, satu kelompok. Karena apa? Karena kita hanya tahu mereka dari katanya-katanya, dari data-data yang disuguhkan, yang kita tidak mampu untuk memverifikasi data itu. Gitu. Jadi sekarang kita pikirkan baik-baik ketika kita nanti mau pemilu, mau apa, kita sebenarnya tidak memiliki cukup data yang memadai untuk menentukan siapa. Jadi apa? Makanya yang tadi itu, satu-satunya jalan adalah yuk kita damai aja, kita pasrah aja. Saya pengen nendang sih sebenarnya. Tapi kita pasrah saja untuk memilih siapa. Gak usah nanti kita pasrah aja. Toh nanti sesudah pemilu beres, kita berhak juga untuk mengeluh dan menjelek-jelekan kan. Dan setiap keresahan-keresahan itu muncul ke publik, semakin besar kesempatan saya membuat video yang adsense-nya banyak. Oke. Terima kasih. Menarik sekali ya.